segalanya. Yesus, Kaulah segala bagi Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus,
segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Makmur, panjang umur. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita yang dahsyat dan luar biasa, Bapak Ibu Saudara bisa melihat kiri kanan, depan belakang, sapa kiri kanan, depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Dia ada bersama-sama dengan kita. Semuanya bersuka cita pada pagi hari ini. Semuanya haus dan lapar akan Tuhan. Semuanya menginginkan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Oh, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami tahu bagian kami adalah yang terbaik di dalam hadirat-Mu. Kasih karunia-Mu menaungi setiap kami. Kami tabiskan ibadah raya kami yang pertama hanya di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua umat Tuhan yang siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bersama-sama berkata, amin. Lebih dahsyat lagi katakan, amin. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Mari kita bawa hati kita datang kepada Tuhan. Bawa korban ucapan syukur kita dengan hati yang menginginkan Dia. Terima kasih ya Bapa. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari angkat kedua tangan bersama katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Bersama-sama kita berkata, terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari angkat suara kita katakan,
bersama dengan kami, bergerak di dalam kami. Roh-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan semua umat Tuhan yang siap untuk menerima kemurahan Tuhan bersama berkata, amin. Lebih dahsyat lagi katakan, amin. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Semuanya siap untuk menerima kemurahan Tuhan, kasih-Nya yang tiada berakhir bagi kita. Come on, semua tepuk tangannya mana? Semangatnya, come on. Haleluya. Hehe. Pagi hari ini kebaikan Tuhan selalu baru. Semuanya bersuka cita, amen. Semuanya siap mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Bersama-sama katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penamaku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Mana semua jempolnya katakan? Bagi kita, tapi Dia juga bangkit bagi kita. Allah yang perkasa, yang ajaib, yang mengasihi kita. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Siap? Semua berkata, He is so good to me. Lihat kiri kanan depan belakangnya. Siapa? Tunjuk kiri kanannya. Tuhan kita hidup, Dia bangkit. Kuasa maut telah dikalahkan. Ini waktunya kita menerima kasih karunia, menikmati kebaikan Tuhan. Semuanya bersuka cita. Haleluya. Dia ada di dalam kita, bergerak di dalam kita. Siap? Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah.
oleh kebangkitan Tuhan kita. Wow, semua. Kuasa maut telah dikalahkan. Oleh apa? Oleh darah anak domba Allah. Semua musuh sudah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan siap ya? Deklarasikan. Kuasa maut telah dikalahkan. Oleh apa? Oleh darahnya yang tercurah. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi, lebih dahsyat suaranya, katakan, come on, declare. Kuasa maut telah dikalahkan. Oleh apa Bapak Ibu Saudara? Oleh darah anak domba Allah, darah Yesus. Oleh semuanya siap? Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Lebih dahsyat lagi, katakan Yesus hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kemenangan ada di pihak kita. Kekuatan dan kuasa diberikan kepada kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Semuanya siap? Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Tunjuk kiri kanan, katakan Anda jadi. Anda jadi. Saya jadi. Saya jadi lebih dari pemenang. Kuasa darah Yesus yang melakukan bagi kita, Dia yang membebaskan kita, katakan haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Come on, declare. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya. Siap ya? Jemaat Tuhan, tepuk tangan, katakan. Ku bebas, bebas, bebas. Come on, declare. Kita sudah dibebaskan.
Tidak ada ikatan dosa, tidak ada penghakiman dan penghukuman. Sekali lagi ya jemaat Tuhan ya. Katakan dengan iman, alami kebebasan. Katakan, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Yeay. Siap ya? Everybody get ready. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Lebih dahsyat, lebih dahsyat. Everybody say, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Success people. I go, I go, I go. Rasa 19 people say. I go, I go, I go. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Semuanya bersuka cita di tempat ini, amin. Sebelum duduk, tos kiri kanan depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan persembahan kita yang pertama. Kita akan memberikan persembahan yang pertama untuk Fresh Anointing Center. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara, kita angkat persembahan kita tinggi lewat kepala. Dan bersama-sama kita katakan firman Tuhan. Maka menaburlah saya di gereja ini. Dan dalam tahun ini juga saya menuai hasil 100 kali lipat. Sebab saya sangat diberkati Tuhan sehingga saya menjadi makmur. Kian lama kian makmur. Menjadi sangat makmur untuk kemuliaan Tuhan. Memperluas kerajaan Allah. Dan pemberitaan Injil kerajaan Allah ke seluruh bumi. Umat yang diberkati bersama berkata, amin. Petugas akan melayani persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap dalam hadirat Tuhan. Jadikan Yesus segala-galanya bagi kita. Karena Dia telah menjadikan kita segala-galanya bagi Dia. Bahkan Dia rela mati bagi setiap kita. Supaya setiap kita memperoleh hidup yang kekal. Menikmati semua harta surgawi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Mari bersama-sama angkat tangan kita, katakan. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung
Tuhan datang pada Tuhan. Katakan Yesus kaulah. Oh, kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Mari angkat suara kita bersama, katakan selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Mari semua tangan terangkat, katakan ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Mari sembah Dia, haleluya. Engkau baik. Oh, terima kasih. Shikiara bayara bayane. Haleluya. Nana bayara bayasaka. Oh, namanya Sikiara nama. Haleluya. Mari sembah Dia, haleluya. Kami datang padamu ya Bapa. Engkau baik. Oh Yesus. Tidak ada bayane. Oh Yesus, Kau sungguh mengasihi kami. Kami mau melihat Engkau. Kami mau memandang hanya padamu. Oh, Shiladamayana, memandang pada perbuatan salibmu. Mari bersama-sama katakan selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Oh, selamanya
selama-lamanya. Kaulah segalanya Tuhan, mari sembah Dia dan mulia. Syikiara bayana bayana, haleluya. Ura bayana bayana,
ku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya, Kaulah segalanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami nyatakan bahwa Kaulah segalanya Tuhan. Sebab hidup kami hidup di dalam Kristus. Haleluya. Kristus hidup di dalam kami. Amin. Hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Dan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami di tempat ini, baik yang online maupun yang onsite Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di dalam kami. Roh Kudus akan membukakan, menyingkapkan, mengartikan setiap kebenaran firman yang kami terima, yang kami dengar pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya sesuatu yang besar dan ajaib terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan, mari angkat tangan saudara dan bersama kita berkata amin. Haleluya. Prosperous people, I grow, I go. Fresh anointing people, I grow, I go, I glory. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara dan saya? Sehat, kuat, makmur, panjang umur. Sekali lagi, gimana kabar saudara? Sehat, kuat, makmur, dan panjang umur. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 20, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yohanes 20 ayat yang pertama, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18, Bapak Ibu Saudara. Ada satu kejadian yang aneh yang mungkin Anda dan saya tidak memperhatikannya, tetapi saudara, kita akan lihat cerita firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Kita baca bersama 3, 2, 1. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan letakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yang percaya katakan amin. Coba kita lihat dari ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang pertama, Yohanes 20 ayat yang pertama. Baca sama-sama 3, 2, 1. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. 2.
Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke Ruya. Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita yang kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 tentang bagaimana ya Maria dan perempuan-perempuan lainnya mengunjungi kubur Yesus setelah Yesus dikuburkan. Bapak Ibu Saudara, pagi-pagi betul Maria pergi dan mempersiapkan rempah-rempah itu. Ya, dengan harapan bisa berjumpa dengan mayat Yesus, ingin dirempah-rempahi. Tetapi apa yang terjadi Saudara? Pada waktu dikubur, tibalah mereka di kubur itu, ternyata batu sudah terguling. Ya, batunya sudah terguling. Sementara Saudara terakhir mereka tahu bahwa kubur itu ditutup oleh batu yang besar. Karena nggak boleh ada yang ambil. Kenapa Saudara? Karena ya sesaat itu tentara Roma, kerajaan Roma mendengar bahwa katanya 3 hari lagi Yesus mau bangkit. Ya, jadi jangan sampai ini dicuri. Maka itu Saudara ditutuplah kubur itu dengan batu yang besar. Ditaruh penjaga di situ. Nah, Saudara, apa yang terjadi malam itu, pagi itu, waktu Maria sampai di sana ternyata batu yang menutup kubur itu telah terguling. Dan Saudara, Maria melihat dari luar sudah tidak ada lagi. Ya, tidak ada mayat Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara, Maria kaget. Maka Maria lari pulang ke tempat di mana murid-murid ada saat itu. Karena dengan bersamaan Yesus disalibkan, murid-murid Yesus mengalami satu tekanan. Karena ya bosnya ditangkap, maka pengikutnya juga harus ditangkap. Maka mereka mengalami ketakutan. Mereka bersembunyi di satu rumah, ya berdoa, ya dan berharap mereka jangan ditangkap oleh tentara Roma saat itu. Nah, Saudara, Maria lari pulang menceritakan itu kepada murid-murid. Dan Saudara, Maria menceritakan itu kepada Simon Petrus. Dan Simon Petrus dan murid yang lain, tidak dikatakan murid yang lain itu siapa. Tapi di perikop lain murid yang dikasihi, mungkin saya percaya juga itu Yohanes. Karena Yohanes selalu berkata, akulah yang dikasihi, murid yang paling dikasihi. Nah Saudara, mereka berdua bergegas untuk pergi melihat, betul enggak? Bagaimana mungkin batunya itu ya disingkirkan dan mayat sudah tidak ada. Maka Saudara, Petrus dan murid yang lain itu ya berlari, murid yang lain itu lebih dulu sampai ke kubur itu dan dia lihat dari luar ke dalam. Iya betul, mayat Yesus sudah enggak ada. Sementara Petrus datang Saudara dan juga melakukan hal yang sama, melihat, dan Saudara juga sama, tidak ditemukan mayat Yesus di situ. Maka Saudara, sedihlah mereka. Waduh, ini gimana nih? Ya Saudara, ini gimana nih? Siapa yang ngambil nih? Mayat Yesus siapa yang ngambil nih? Dan Saudara, Alkitab mencatat ayat yang ke-10 tadi dikatakan lalu pulanglah kedua murid itu kemana? Ke rumah mereka. Terus bagaimana dengan Maria? Ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Maria enggak langsung pulang. Maria berdiri tetap di situ dekat kubur itu sambil menangis. Ya Saudara,
Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan betul gak ada. Ayat yang ke-12. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Gimana aku gak menangis? Tuhanku telah diambil orang. Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi Maria tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bapak Ibu Saudara, Maria gak tahu bahwa yang dia cari itu ada di belakang. Dan dia melihat itu dan dia gak tahu bahwa itu Yesus. Bapak Ibu Saudara, hanya Roh Kudus yang bisa menyingkapkan siapa Yesus itu. Nanti kita lihat Bapak Ibu Saudara, kenapa Maria gak tahu? Bukankah dia bersama-sama dengan Yesus? Bapak Ibu Saudara, maka itu di hari Jumat kemarin JRC saya berkata, semua kita harus diwahyukan tentang siapa Yesus itu. Anda harus menerima pewahyuan, Anda harus menerima, minta Roh Kudus untuk mengartikan setiap kebenaran firman. Karena firman ini benar, firman ini hidup, firman ini adalah roh dan roh yang menghidupkan. Firman ini membebaskan, firman itu menyembuhkan, firman itu melepaskan, firman itu membuat Anda yang miskin jadi kaya. Ini bukan miskin rohani Pak, miskin melarat keuangan, menjadi kaya. Jadi saudara sekalian, firman itu bukan hanya hal-hal rohani saja. Kalau hal-hal rohani saudara, maka kita angkat pujian. Meskipun saya susah menderita dalam dunia. Bapak Ibu Saudara, kalau firman hanya untuk di surga, maka lebih baik Tuhan bunuh kami atau panggil kami cepat. Ya, bagaimana dengan amanat agung? Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka. Bagaimana dengan perintah itu? Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, minta wahyu Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta Roh Kudus menyingkapkan, membukakan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, supaya Anda dimerdekakan. Kita nyanyi, ku bebas, bebas, bebas. Ya, betul bahwa Anda dan saya sudah dibebaskan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda lihat, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Banyak orang Kristen udah bertahun-tahun, bahkan udah melayani Tuhan, tapi nggak tahu juga Yesus itu siapa. Bagaimana mungkin Pak nggak tahu Yesus? Ketahuan dari perkataannya, dari tindakannya, dari karakternya, dari hidupnya. Ya Bapak Ibu Saudara, pohon itu diketahui dari buahnya. Ya, waktu Anda beli pohon di tukang pohon, tukang taman, oh bu ini bagus punya nih bu, oh mantap punya nih bu. Iya belum kelihatan kan? Nanti dari buahnya ketahuan kualitas dari pohon tersebut. Nah saudara, banyak orang Kristen, banyak orang percaya hanya hidup menjalani kehidupan yang biasa-biasa. Yang penting ngegelinding aja. Ya saudara, tapi nggak pernah berjumpa dengan Yesus. Nah mari Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-15 berkata, kata Yesus kepadanya, Yesus ngomong nih, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kalau tadi kan malaikat, sekarang Yesus nih yang ngomong nih. "Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang kau cari, Bu?" Maria menyangka orang itu adalah pelecehan, bro. Masa ganteng-ganteng begini penunggu taman, saudara sekalian. Hati-hati dong kalau ngomong. Mungkin kalau saya jadi Tuhan Yesus, apa kata lo? Sini mulut lo. Ya, pelecehan, masa ganteng-ganteng begini, saudara sekalian. Penunggu taman. Haleluya. Coba dilihat lagi Bu, ini penunggu taman atau bukan nih Bu? Nah Bapak Ibu Saudara, ya jangan jadikan Yesus penunggu taman saudara. Amin. Ya saudara, jadikanlah dia Bapa yang baik. Dialah penjuru selamat Anda. Dialah penolong, dialah
Ya saudara, yang sanggup melakukan buat saudara dan saya. Nah, Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kalau hari ini ya menurut ya kontekstualnya di Jawa, Mas. Yesus dipanggilnya Mas loh. Mas, sampean tahu enggak? Ya jikalau sampean tahu siapa yang ngambil. Jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Saudara, tapi Anda lihat dari satu sisi, dari sisi Maria. Maria begitu kekeh, begitu merindukan. Ya saudara, Maria gak putus asa. Lihat saudara, dua orang yang tadi, setelah lihat, udah gak ada, pulang. Lihat fakta dan keadaan hilang, langsung saudara sekalian. Udah, kita kemon aja, kita pulang aja. Hidup cuman begini, katanya begini, katanya begitu. Mana buktinya? Mana? Langsung jauh saudara. Ya, bukankah itu seperti kita? Cuma ya dikit-dikit mutung, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit mundur, dikit-dikit aku mau mati aja. Beneran mau mati? Ya, dikit-dikit saudara sekalian melihat segala sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan, langsung saudara ya bereaksi. Tapi Anda lihat Maria, ya saudara, Maria dia nggak langsung pulang, dia tetap tunggu, bahkan dia nangis, dia tetap kekeh. Di mana? Mungkin kalau hari ini dia berkata, di mana akan ku cari. Saudara sekalian, Maria, saudara sekalian kekeh menunggu. Betul saudara? Kekeh banget. Saudara, kita lihat dulu lah, siapa sih Maria ini? Kenapa sih beda dengan Petrus? Ya, Bapak Ibu Saudara lihat. Sampai ketemu malaikat dia tetap nangis. Kenapa nangis? Habis Tuhanku diambil. Datang lagi Yesus tanya lagi, Bu, cari apa Bu? Apa yang kau cari? Nangis lagi dia. Tuhan, kalau engkau yang ngambil Tuhan, kasih tahu aku Tuhan di mana ditaruh Yesus Tuhanku itu. Biar aku datang dan mengambilnya. Coba, hati yang seperti ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-16. Kata Yesus kepadanya. Ini Anda lihat nih, Maria dan tanda seru, Maria. Jadi bukan Maria, bukan saudara sekalian. Kan Anda belajar bahasa Indonesia kan, tanda-tanda baca kan Anda tahu kan. Maria. Maka Maria terbuka matanya, terbuka telinganya, berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. 17. Kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku, sekali lagi apa? Amin. Bapak Ibu Saudara, Anda lihat, Yesus pertama kali menunjukkan siapa dirinya, bukan kepada murid-murid, tapi kepada seorang wanita. Dan Anda tahu nggak nih wanita siapa ini dia? Saudara, perjumpaan dengan Tuhan. Pokoknya segala sesuatu yang pertama itu berarti spesial. Betul? Ya, saudara, Anda lihat. Petrus dan murid yang lain meninggalkan. Yesus nggak menunjukkan dirinya kepada murid-murid, tapi Yesus menunjukkan dirinya yang bukan murid. Bahkan wanita yang hancur lebur hidupnya, tapi Yesus menunjukkan itu kepada dia. Yuk kita bahannya. Nah kita lihat nih Maria ini siapa? Nah, pertanyaannya gini, kenapa Yesus menunjukkan diri? Bukan kepada murid-murid, tapi hanya kepada Maria. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya berdoa supaya Anda dan kita semuanya
bisa melihat Yesus di setiap aspek kehidupan Anda dan saya. Amin. Anda melihat Yesus dalam kesulitan ekonomimu, bukan utangmu, bukan kesulitan ekonomimu yang kau lihat, tapi engkau melihat Tuhan di situ. Engkau dalam kehidupan rumah tanggamu, engkau bukan melihat, aduh ya udahlah, kalau begini udah diakhiri aja lah bahtera rumah tangga kita. Bukan itu yang Anda lihat, tapi Anda melihat Yesus ada di bahtera rumah tanggamu. Amin. Anda melihat Yesus dalam masa mudamu, bukan karena aku korban orang tua, aku begini kan karena memang begini, ya latar belakang dan masa lalu dan sebagainya. Engkau tidak melihat masa mudamu hancur, engkau tidak melihat masa mudamu biasa-biasa, tapi engkau melihat Tuhan di masa mudamu. Amin. Dan semua kita bisa melihat Tuhan di masa depan kita. Yang percaya katakan amin. Nah pertanyaannya sebelumnya, ya penjelasan akan penampakan Yesus kepada Maria Magdalena itu lebih jelas diceritakan di kitab Yohanes dibanding kitab Matius, Markus dan Lukas. Di Matius, Markus dan Lukas nggak ada perikop tentang Yesus menampakkan diri kepada Maria sejelas seperti yang Yohanes tuliskan. Ya Bapak Ibu Saudara, kenapa berarti penting? Kenapa ini diangkat saudara? Karena penting. Amin. Ya jadi saudara, sangat amat jelas sekali kita melihat Yesus menunjukkan dirinya pertama kali ya kepada wanita. Next, siapakah Maria Magdalena itu? Maria Magdalena dia adalah Maria yang berasal dari Magdala, kota bagian barat Danau Galilea. Dikenal dengan Maria Magdalena. Jadi Maria dari ya daerah atau tempat atau kota Magda. Amin. Ya saudara, jadi karena Maria banyak. Ya Maria Mercedes juga ada saudara sekalian, haleluya. Ya Maria yang lainnya juga, Alfonso ya. Ya semua banyak saudara ya. Jadi dikenal dengan nama Maria Magdalena. Jadi Maria dari daerah Magda. Nah saudara, siapakah dia? Dia menjadi salah satu wanita yang mengalami anugerah dari Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kok bisa dia bisa menerima anugerah? Ternyata dia adalah wanita pendosa. Ya, mohon maaf. Ya, tunasusila, wanita nggak benar. Dan saudara terikat oleh 7 roh jahat. Saudara, diikat 1 roh jahat aja udah hancur hidup kita. Ini 7 bro. Hah? Berarti, enggak saudara sekalian. Kita diikat sama 1 roh aja, roh miskin aja, hancur hidup Anda. Hah? Apalagi ini 7 bro. Ya saudara, berarti sempurna penderitaannya. Jadi wanita-wanita di tempat ini Anda jauh lebih hebat daripada Maria Magdalena. Amin. Amin. Anda gak ada yang diikat oleh roh jahat. Anda adalah ciptaan yang baru. Di dalam Kristus hidupmu tersembunyi bersama Dia. Amin. Oh berarti kehidupan Anda jauh lebih baik. Amin. Pertanyaannya, Anda melihat Tuhan ya? Kalau setiap masalah dikit-dikit mutung, dikit-dikit mundur, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit gak puas, dikit-dikit berontak, Anda bisa melihat Yesusnya. Ya, bisa dipimpin gak? Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, lihat. Dia adalah wanita pendosa dan terikat 7 roh jahat. Yesus memerdekakan mereka. Yesus memerdekakan dia. Coba kita buka Lukas 8 ayat yang kedua. Lukas 8 ayat yang kedua. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Tuh lihat. Bapak Ibu Anda lihat. Kira-kira ini wanita seperti ini ada harapan enggak? Udah penyakitan loh. Ya terikat roh jahat. Mohon maaf. WTS lagi. Tunasusila. Wanita pendosa. Hah? Saudara sekalian, apakah ada harapan nih orang gini nih? Ya itu kan buat pendeta-pendeta aja, itu mah buat hamba-hamba Tuhan aja. Enggak loh, Yesus gak menunjukkan diri kepada hamba Tuhan. Yesus gak menunjukkan diri kepada orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam, enggak loh. Yesus menunjukkan dirinya, kebangkitannya pertama kepada wanita pendosa. Yang penyakitan,
dari kehidupan lamanya. Maka Bapak Ibu Saudara, dia ikut mendukung pelayanan Yesus bersama perempuan-perempuan lainnya. Seperti Yohana istri Kuza, ini istri pejabat nih. Susana, ya. Miriam Belina dan ya ada Susana, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Eva Arnas, saudara sekalian. Hetikus Endang, saudara sekalian. Ya, kalau jadi ya bintang film semua ini. Mohon maaf ya, anak-anak muda Anda belum lahir zaman itu. Jangan ikut ketawa ya. Itu akan membedakan yang muda dan tua. Yang tua, yang ketawa itu pasti tua, ya kan. Yang nggak ketawa itu pasti anak muda. Haleluya. Dengar kata Hetikus Endang, ya Eva Arnas, ya. Haleluya. Nah saudara, ya Susana, ya dalam filmnya Ratu Pantai Selatan, bukan ya. Haleluya. Dan Susana dan yang lainnya. Dengan apa saudara? Dengan kekayaan mereka. Lihat. Bapak Ibu Saudara, Anda lihat. Seorang wanita yang gak benar hidupnya. Yang terikat dengan dosa. Dan penyakitan. Diikat oleh 7 roh jahat. Pada waktu dia disembuhkan, dibebaskan, diselamatkan oleh Yesus Kristus. Di sini poinnya. Dia sangat amat mengerti anugerah yang dia terima. Di sini poinnya. Sadarkah kita? Kita adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Nah kalau kita udah tahu kita menerima anugerah Tuhan, coba jadilah. Coba kita lihat seperti Maria ini. Dia waktu tahu. Dari jauh dia lihat. Anda tahu nggak Passion of Christ itu? Yang wanita tersungkur itu, yang cantik itu Maria. Lihat kan digambarkan cantik gitu kan? Ya memang iya. Mohon maaf nggak ada wetes jelek, saudara sekali. Wetes jelek mah nggak laku. Saudara sekali, Anda lihat cantik. Itu lihat. Pertanyaannya gini, Alkitab mencatat waktu Yesus disiksa, di mana murid-murid? Ya, Maria hadir pada waktu penyalipan dan bahkan membantu dalam penguburan. Sesudah salib pun Maria datang yang pertama ke kubur, menyaksikan kubur kosong, menangis di situ dan sampai akhirnya Yesus menunjukkan dirinya kepada dia. Bapak Ibu Saudara, mari apa yang kau rindukan, apa yang ingin kau lihat
hidupmu sepanjang tahun ini. Mari responi anugerah Tuhan itu. Amin. Niscaya engkau akan melihat kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Amin. Next. Ya. Mengapa Maria mengalami orang yang pertama menerima anugerah untuk melihat Yesus? Anda lihat apa yang Maria lakukan? Maria pergi dahulu ke kubur Yesus untuk melihat dan merempahi mayat. Dan Maria tetap tinggal di mana semua murid yang mengikuti telah pergi dari kubur setelah melihat mayat Yesus tidak ada. Dan Maria menjadi yang pertama ditemui oleh Yesus. Yuk kita bandingkan dengan Petrus. Petrus itu seperti apa? Kita lihat Markus 8 ayat 31 dan 33. Kenapa semua di situ disebut Petrus dan Maria? Karena Tuhan mau menggambarkan ada dua tipikal ya, orang-orang yang di dekat dia, di dekat Yesus. Kita lihat siapakah Petrus itu? Kita udah tahu Petrus adalah murid Yesus. Markus 8 31 sampai 33. Mari kita baca bersama-sama 3 2 1. Kemudian mulailah Yesus bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakan Yesus dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalingnya Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah engkau iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lihat, Petrus itu adalah tipikal orang yang meledak-ledak, yang selalu bereaksi. Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Woi saudara, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu Petrus, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Terus kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata
18 ayat 10 sampai 11. 3, 2, 1. Yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu adalah Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan? Petrus sebelumnya, ya, next. Ya, selanjutnya lagi. Oke, nah kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena poinnya, Maria, dia sangat menyadari bahwa hidupnya bisa mengalami perubahan. Itu karena dia menerima ya pengampunan, menerima kasih, menerima pengudusan, menerima iman dari Yesus Kristus. Nah, itu kesadaran itu yang terus ada di dalam hatinya. Saudara, Yesus datang bukan buat orang sehat, Yesus datang buat orang sakit. Amin. Ya, supaya setiap orang sakit selalu menghargai apa yang dia terima, yaitu kesembuhan. Bukankah Anda dan saya 2000 tahun yang lalu menerima anugerah oleh karena kematian dan kebangkitannya? Amin. Kalau Anda sadar, Anda telah pertama, ya, dari Simon Petrus, hamba dari Rasul Kristus, kepada mereka yang bersama-sama kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus. Ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Setelah Yesus menampakkan dirinya dan Yesus menyatakan kepada Petrus, gembalakanlah.
yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Amin. Ayat yang berikutnya yang keempat. Sama-sama baca ayat yang keempat. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada Anda dan saya janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Sebab olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Lihat Bapak Ibu Saudara, Anda akan diluputkan, Anda akan dibebaskan, Anda akan dijauhkan dari semua yang terjadi kepada dunia ini, di dunia ini. Waktu Anda terus mengenal Dia. Maka itu Bapak Ibu Saudara, lihat. Waktu Maria dia menerima anugerah pertama kali. Siapa yang mau menerima dia? Siapa yang mau dekat sama dia? Semua orang dekat sama dia pasti ada maunya. Saudara, dia terus dimanfaatkan sampai akhirnya dia ketemu satu pria. Ya saudara, dialah Yesus Kristus. Dialah sang kasih karunia itu. Dialah sang anugerah itu. Pria ini tidak mengambil dari dia. Biasa kalau yang lain kan memanfaatkan tubuhnya, memanfaatkan uangnya, memanfaatkan segala sesuatunya. Tapi seumur-umur dia baru ketemu satu pria yang tidak pernah mengambil dari dia. Malah pria itu yang Anda percaya bahwa sang kasih karunia itu ada bersama-sama dengan saudara. Dia hidup, dia bersama dengan saudara. Waktu dia mati, Maria ada di sana. Waktu dia dikuburkan, Maria juga ada di sana. Sampai dia hidup kembali, Maria pun ada di sana. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Mari bangkit berdiri. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Amin. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur. Amin, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
Mari katakan ku rasakan. Rasakan kasih Mari rasakan kasih Tuhan dalam hidupmu. Amin. dan indahnya Kudusanmu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku oh, dan ku syukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kita lihat Roma 6 ayat yang ke-14. Tim PW bisa maju ke depan. Roma 6 ayat yang ke-14, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata begini. Baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 3, 2, 1. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Tuanmu dan Tuanku hari ini bukan lagi hukum Taurat, bukan lagi perbuatan, bukan lagi daging, bukan lagi kehebatan dan kemampuan Anda. Petrus membuktikan, aku akan mati. Dia sendiri yang menyangkal, nggak bisa. Tuanmu dan Tuanku hari ini adalah Dia sang kasih karunia itu. Amin. Do what you can do. Lakukan apa yang Anda bisa. Selanjutnya bergantunglah kepada Tuhan. Amin. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, bukan emosi. Petrus selalu memotong rencana Tuhan. Petrus selalu memotong. Anda lihat, itu Yesus ada di jalan di atas air. Petrus yang muncul duluan. Memang dia orangnya begitu. Ya saudara sekalian, mana murid-murid yang lain? Enggak, Petrus yang muncul dulu. Kalau engkau itu guru, suruh aku berjalan di atas air. Tuh lihat, orangnya tuh meledak-ledak. Saya mampu, saya bisa. Saya mau tunjukkan. Bisa. Anda gak perlu menunjukkan apapun. Biarlah kasih karunia itu mengalir dalam hidup Anda. Amin. Amin. Maka Yesus berkata, jalanlah Petrus. Dengan gagah berani dia jalan. Dia sendiri yang khawatir waktu angin. Angin, ini kenceng. Yesus cuma bilang gini, jalan aja. Petrus jalan. Sementara dia jalan, dia sendiri yang khawatir juga. Tenggelam kan? Petrus berkata, Dul, sini. Tuhan Yesus. Iya, Yesus berkata, aduh kamu tuh gimana sih? Kamu yang meledak-ledak, kamu yang minta jalan, udah jalan. Kamu sendiri juga yang khawatir. Aduh, celupin lagi ah. Enggak saudara sekalian. Yesus angkat saudara sekalian. Amin. Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudara. Ya kekuatan kita waktu kita punya hubungan dengan Dia. Kasih karunia. Petrus sendiri akhirnya menyadari kasih karunia dan damai sejahtera itu ternyata sudah ada dan melimpahi kita sejauh pengenalan kita akan Tuhan. Kenali Dia dalam setiap masalah, pergumulan, persoalan, tantangan dalam hidup saudara. Dapatkan anugerah dari Dia, dapatkan hikmat itu dari Dia. Maka niscaya engkau melihat Tuhan di setiap kehidupan Anda. Mari angkat tanganmu. Haleluya Yesus, terima kasih. Kurasakan kasih-Mu dan ya kekudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Biar kami mengenal Engkau Tuhan di hadirat-Mu. Ku mengangkat, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu.
diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di sekali lagi katakan, oh, rasakan kasih. Amin. Sadari kau yang dikasihi Tuhan. Sadari kita lah yang dicintai Tuhan. Dia mencintaimu, Dia mengasihi rumah tanggamu, Dia mengasihi hidupmu. Di hadirat-Mu ku mengangkat. Oh, haleluya. Amin. Bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, mari sembah Dia. Jadilah seperti Maria. Dia mau duduk, dia mau menanti-nantikan. Dia tahu siapa dirinya. Dia menerima anugerah yang begitu besar. Kami menerima anugerah-Mu Tuhan. Nyawa-Mu Kau berikan bagi kami Tuhan. Engkau menebus dosa-dosa kami Tuhan. Dan Engkau membuktikan Engkau bangkit Tuhan. Tidak ada yang dapat kami ragukan lagi Tuhan. Oh, haleluya. Kami memberikan hidup kami, sebab kami sebenarnya yang menerima hidup ini. Tidak ada yang lagi yang kami ragukan dan takutkan, sebab Engkau hidup dalam kami Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau menuntun kami, Engkau yang membela kami, Engkau yang menyediakan bagi kami. Oh, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Amin. Dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Mari siapkan roti dan anggur saudara. Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Dia Yesus, sang kasih karunia itu. Amin. Diam di hadirat-Mu. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tubuh Kristus yang ada di tangan kanan saudara. Engkau ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan harga yang mahal. Tubuh dan darahnya diserahkan semata-mata untuk saudara dan saya. Malam itu Tuhan Yesus mengambil roti, lalu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Dan ia berkata,
inilah tubuhku yang hancur terpecah-pecah. Semata-mata bagimu, supaya tubuhmu yang hina, terbatas, penuh dengan kelemahan, menjadi sempurna, menjadi kuat, menjadi sehat, dan umur panjang. Bukankah roti yang terpecah di tangan kanan saudara, ini merupakan tubuh Kristus? Ambil dan makanlah. Dan di dalam nama Yesus oleh bilur-bilurnya Anda dan saya sehat, kuat, dan panjang umur dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Lalu ia mengambil cawan itu dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah. Dan setiap kali kamu minumnya, kamu sedang memberitakan kematianku. Karena tanpa kematianku, engkau tidak pernah hidup. Tanpa kematianku, engkau tidak pernah menerima hidup yang baru. Aku mati supaya engkau menerima hidup yang baru itu. Hidup yang benar, kudus, mulia, dan diberkati. Bukankah anggur di tangan kanan saudara ini adalah darah Kristus? Minum dengan iman di dalam nama Yesus. Engkau yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kelayakan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih oleh karena darah Yesus, oleh karena pengorbanan Yesus, dan oleh karena kebangkitannya kami sah dibenarkan. Terima kasih Bapa, dan menerima hidup yang penuh pengharapan, hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan persembahan kita. Kita akan membawa persembahan kita dengan ucapan syukur dan sukacita, taburan, persepuluhan, janji iman, ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Maka menaburlah kami di gereja ini. Dalam tahun ini juga saya pasti menuai 100 kali lipat. Sebab saya diberkati Tuhan sehingga saya menjadi makmur, kian lama kian makmur, menjadi sangat makmur untuk kemuliaan Tuhan, memperluas kerajaan Allah, pemberitaan Injil kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan semua kita yang siap diberkati Tuhan bersama berkata amin. Haleluya. Allah kita bangkit, dia naik ke surga, membuktikan dia Allah segala Allah. Tidak ada Allah seperti dia. Tepuk tangan sekali untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo semangat. Tidak ada Allah seperti dia. Diberikan kuasa, namanya di atas segala nama. Amin.